Apakah saudara-saudari pernah berpikir bahwa percaya pada seseorang berarti mendapat hidup kekal? Saya belum pernah dengar ada yang bilang percaya pada seseorang bisa dapat hidup kekal. Sungguh luar biasa, sangat menakjubkan. Sejak dulu tidak pernah terdengar bahwa percaya pada seseorang bisa dapat hidup kekal. Itulah kabar baik yang dibawa oleh Yesus Kristus. Kita dengar bahwa yang percaya pada Yesus mendapatkan hidup kekal. Siapakah Yesus itu? Apakah percaya padanya bisa memberi hidup kekal? Kalau kita lihat seseorang di jalan yang tampan, apakah percaya pada kamu bisa mendapat hidup kekal? Dia bilang, tidak bisa. Saya cuma orang yang jualan properti. Walaupun saya tampan, percaya pada saya tidak akan dapat hidup kekal. Saya hanya manusia biasa. Lalu kita cari kepala negara dan tanya, Kepala negara, apakah percaya pada kamu bisa dapat hidup kekal? Kepala negara itu, lihatlah, saya juga manusia yang mati. Setelah mati, saya juga akan mati. Percaya pada saya tidak bisa dapat hidup kekal. Jadi kita tanya siapa saja. Semua akan bilang percaya pada saya tidak dapat hidup kekal. Namun ada seseorang yang berkata sebaliknya. Orang ini mengatakan siapa yang percaya pada saya pasti dapat hidup kekal. Orang yang berani berkata begitu. Kecuali dia bukan manusia. Kecuali dia adalah pencipta kehidupan. Kecuali dia Tuhan yang menciptakan hidup, atau anak tunggal Tuhan yang menciptakan hidup. Mari kita lihat, adakah benar ada orang seperti itu? Orang yang disebut anak tunggal Tuhan itu. Benarkah dia turun menjadi manusia? Apakah dia benar orang yang jika kita percaya, kita dapat hidup kekal? Mari kita lihat apakah benar kita diminta percaya padanya untuk mendapat hidup kekal. Mari kita bicara tentang Paulus. Paulus, murid yang terkenal. Paulus adalah sarjana hukum yang hebat. Dia sangat kenal Alkitab. Dulu dia tidak pernah dengar tentang hidup kekal. Namun setelah dia mengenal Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus, yang menampakkan diri, dia menjadi saksi bagi Tuhan. Dia mengatakan semua hal dianggapnya sampah. Dia tinggalkan, tidak dihiraukan lagi. Dia tidak peduli lagi pada semua. Semua tidak diharapkan lagi. Semua pengetahuan hukum itu dia buang. Yang penting bagi dia adalah Yesus, sebagai harta paling berharga. Dia tahu memiliki Yesus berarti dapat hidup kekal. Memiliki Yesus berarti mendapat kehidupan. Dia seperti orang gila. Berjalan kemana-mana, memberitakan nama Yesus. Seperti Sobri. Sekarang seperti orang gila. Setiap hari bicara kebenaran 20 kali. Menyebut nama Tuhan Kristus. Juga memberitakan keselamatan Tuhan. Mari kita lihat. Kita tanya, apakah hidup kekal dari percaya pada orang ini benar atau palsu? Mari kita baca. Pada waktu itu Nikodemus berkata pada Tuhan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Yesus berkata, kamu adalah orang Yahudi, guru orang Israel. Mengapa kamu tidak mengerti hal-hal ini? Aku berkata kepadamu dengan sesungguhnya. Apa yang kita ketahui kita bicarakan. Apa yang kita lihat kita saksikan. Namun kalian tidak menerima kesaksian kami. Aku berkata kepadamu, perkara dunia, kalian tidak percaya. Kalau aku menceritakan perkara surga, bagaimana mungkin kalian percaya? Selain yang turun dari surga, tidak ada yang naik ke surga. Seperti Musa mengangkat ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus diangkat. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapat hidup kekal. Yesus menyebutkan siapa dia. Mengapa percaya kepadanya memberi hidup kekal? Dia berkata, selain yang turun dari surga. Tidak ada yang naik ke surga. Tidak ada yang naik ke surga selain yang turun dari surga. Maksud tersirat dari kata-katanya adalah aku. Aku turun dari langit. Aku bersama Tuhan yang agung menciptakan kehidupan. Aku, kecuali aku saja. Tidak ada orang yang naik ke surga. Aku turun dari langit. Dan nantinya juga akan naik ke surga. Semua orang yang percaya kepadaku memiliki kehidupan. Hari ini, Saudara Kifu bertanya kepada saudara-saudari. Apakah dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kita akan memperoleh hidup kekal? Apakah dia memiliki kemampuan untuk memberikan kita kuasa kehidupan kekal? Agar kita percaya kepadanya. Dia sama seperti kepercayaan kepada Allah. Saudara-saudari, percayalah kepada Yesus. Apakah dengan percaya kepadanya kita akan memperoleh hidup kekal? Kami bertanya kepada saudari pemanggil roh di sebelah. Saudari pemanggil roh, jika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kamu akan memperoleh hidup kekal? Pasti iya. Amin. 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 Pasti akan memperoleh hidup kekal. Saudara-saudari. Meskipun demikian, Bapa Surgawi membiarkan setan menyerang saudara Sibo. Yaitu karena Bapa Surgawi berkata, aku akan memahat batu ini sendiri. Bagaimana dia akan memahatinya? Agar musuh-musuh saudara Sibo, yaitu iblis, Satan, menyerang anakku. Kamu serang saja. Aku akan membuatnya menyerang lagi. Biarkan kamu menyerang. Baiklah, biarkan dia terus berdoa. Percayalah kepadaku. Pada akhirnya kekuatannya akan mengalahkan kekuatan setan. Ketika kekuatan saudara Sibo, yang berasal dari anugerah ilahi, Kristus mencapai kesempurnaan total. Dan pada saat kekuatan itu, akhirnya mengalahkan kekuatan iblis. Ketika kekuatan saudara Sibo melebihi kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Saat kekuatan Kristus sudah hadir, maka semua yang percaya kepada saudara Sibo akan tidak lagi dianggap sebagai Sibo. Sibo akan dipanggil Allah yang Maha Kuasa. Maka semua yang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, percaya kepada Raja segala Raja, akan terus dibentuk oleh Tuhan. Percaya dan percaya lagi kepadaku dan kepada anakku. Inilah tujuan Bapa dalam menciptakan Sibo. Menjadi Raja damai. Menjadi Raja segala Raja dan leluhur segala bangsa.
maka semua orang yang percaya kepada saudara Sibo tidak lagi akan disebut sebagai Sibo, melainkan Sibo akan dipanggil Allah yang Maha Kuasa. Maka semua yang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa dan Raja segala raja akan memperoleh hidup kekal. Inilah tujuan Sang Bapa ketika menciptakan Sibo. Semoga segala kemuliaan diberikan kepada anugerah surgawi. Sembahlah kemuliaan bagi Bapa di surga. Amin.